Ketiga adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kalau yang ini banyak siswa kita yang seperti ini. Bila jawaban Doni dari kasusnya tadi, kasus Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Jadi memandang kasus itu dari berbagai sisi kebutuhan tadi. Kemudian yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Tidak senang, pasti sedih. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia pun tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk. Mari kita melihat dari kasusnya Doni tadi. Jika ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan kebutuhan kesenangan, maka berarti Doni itu memenuhi kebutuhan kesenangannya. Itu artinya ketika kita berhadapan dengan siswa kita, apapun yang dilakukan oleh siswa kita itu, mari kita melihat dari 5 sisi ini, kebutuhan mana yang mereka penuhi, sehingga kita akan mampu mengarahkan anak-anak kita nanti. Jadi jangan langsung menghakimi siswa itu maksudnya. Mari kita kaji dulu, memandang dari berbagai sisi kebutuhan apa yang dia inginkan ketika dia melakukan hal ini. Sekalipun yang dilakukan itu adalah yang tidak baik, tetap ada motivasi yang mendorong dia melakukan itu. Itu untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya, kita akan masuk pada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Luar biasa Bapak Ibu, nanti kalau bisa semua ikut program CGP ini. Sangat banyak ilmu yang didapatkan. Nah, mari kita lihat yang harus kita pahami, yaitu mari kita coba melihat kasus. Berawal dari kasus seperti tadi baru kita bisa memahami. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kasus yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, bila kita adalah seorang guru, penerapan disiplin apakah yang akan kita lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Kita sudah pernah menyelesaikan persoalan seperti ini. Tetapi ketika kita memahami posisi kontrol dulu ini, mari kita lihat apakah yang kita lakukan
pembuat orang merasa bersalah, dan ketiga sebagai teman, keempat sebagai monitor atau pemantau, dan kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Kayak kita mau apa istilahnya, mengintimidasi. Kamu ini selalu saja salah. Ya, seperti itu. Seperti itulah kita selama ini. Ya, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada siswa kita yang tidak bisa mengerjakan tugas, tetapi selalu terakhir. Atau misalnya kamu lagi yang nakal, kamu lagi seperti itu. Ini ternyata kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, berarti posisi kita pada saat itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari yang tadi penghukum. Akan menggunakan keheningan dulu, membuat suasana tidak nyaman tadi itu jadi nyaman dulu untuk anak didik kita. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Bu Ida ini sering. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya seperti itu. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri, karena kita di posisi disalahkan terus. Ya, mereka tidak merasa dihargai. Anak-anak itu tidak merasa dihargai dan mengecewakan orang banyak. Nah, mereka akan dalam pikirannya karena salah terus ya begitu. Pernahkah kita melakukan posisi seperti itu? Posisi kontrol? Ya. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif dan bisa positif. Positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah ini ya kayak teman dengan teman, dia nuntut. Ingat kan bantuan yang bapak berikan selama ini? Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, saya pun sering kalau yang ini. Teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Nah, ya dia karena posisi teman, jadi tidak ada tidak ada pembatas lah. Jadi dia merasa guru itu temannya ya bebas saja dia mau bicara apa. Ya. Saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya, sehingga murid akan tergantung pada guru tersebut. Iya, betul. Pernahkah kita melakukannya? Pernah. Jawabannya pernah. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya kalau dalam bentuk pertanyaannya begini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau misalnya tidak dilaksanakan? Nah, seperti itu. Seorang pemantau dapat menggunakan perhitungan, catatan, data. Ya namanya pemantau. Dia memantau, mengontrol dan memantau itu. Ya, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung
jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, posisi yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, penekanan pada kemampuan membuat konsekuensi namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Biasanya seorang yang memposisikan dirinya sebagai manajer itu akan memberikan keyakinan, misalnya, kamu yakin melakukan ini, bisa seperti itu. Terus, apakah kamu meyakininya? Jika meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu seterusnya. Jadi posisi manajer ini mengarahkan siswa itu tidak bergantung pada orang lain. Ya, itu beberapa hal. Ya, ini ada dalam bentuk tabel, nanti sudah dijelaskan di atas. Ya, itu Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Misal ada kasus begini Bapak Ibu, manajer, ada siswa kita misalnya berkelahi di depan, tiba-tiba 2 orang berkelahi, satunya lepas kancing bajunya itu. Nah, ketika kancing baju temannya lepas, guru sebagai seorang manajer itu akan menuntun siswa kita ini bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misal, yang jelas harus minta maaf, diklarifikasi dulu kan persoalannya apa. Bagaimana kancing baju temannya yang lepas itu bisa kembali rapi seperti sedia kala, dengan catatan maksudnya bahwa ketika dia sampai di rumah mungkin kalau dilihat oleh orang tuanya kancing bajunya mungkin akan dimarahi gitu. Jadi guru posisinya di sini adalah bagaimana mengatur, menuntun anak-anak itu bisa menyelesaikan persoalan sehingga tidak muncul lagi persoalan-persoalan lain. Itu maksudnya. Itu salah satu contohnya. Untuk kesepakatan kelasnya, saya sangat berharap wali kelas bisa, salah satu bentuk merdeka belajar itu berikan kebebasan kepada anak-anak itu untuk menentukan kelasnya mau seperti apa. Mulai dari penataan bangkunya mau seperti apa, dirubah-rubah, tidak apa-apa untuk merubah suasana belajar. Terus kelasnya mau dikasih gambar apa di sini, aturannya apa saja, atau keyakinan kelasnya seperti apa. Siapa yang boleh keluar dan masuk di kelas saya, misalnya seperti itu. Itu maksudnya merdeka belajar itu seperti itu. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Iya. Seperti itu. Tetapi tugas kita tetap selalu mengontrol. Mengontrol jangan sampai anak-anak itu bebas. Ya, termasuk penggunaan HP. Boleh kita bawa semua anak itu bawa HP, apalagi sekarang sudah zaman semuanya sudah canggih pakai HP semua. Tetapi kita kondisikan. Ketika proses pembelajaran boleh, kalau istirahat atau apa, ya HP-nya mungkin kita simpan dulu di ruangan. Jangan sampai nanti anak-anak, iya TikTok atau apa, ya seperti itu Bapak Ibu. Bebas tapi tidak lepas, itu maksudnya. Iya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan nilai positif bagi sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari diri kita, seperti tadi, mulai dari diri kita, baru kita bisa menuntun orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak diri kita. Berucap yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berucap yang baik-baik, berlaku yang baik-baik, nanti jadi kebiasaan dan kebiasaan akan menjadi karakter. Itu yang akan mengantarkan kita pada surga atau neraka. Ya, itu pada intinya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-birru man ittaqa
Wassalamualaikum